Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Para pemirsa Insan Madani Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Keistimewaan Bulan Ramadan. Satu hal yang tidak kita ragukan bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Kita sudah kembali dari jihad kecil dan kita akan memasuki jihad yang lebih besar. Apa jihad yang lebih besar dari perang Badar ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Dan di antara hal yang menunjukkan istimewanya bulan Ramadan dan bahwasanya dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengisi Ramadan dengan baik dan puasa yang berkualitas, itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Tentu satu hal yang tidaklah kita ragukan bahwasanya orang yang gugur di medan jihad adalah orang yang sangat besar ganjarannya. Seorang yang sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang yang matinya tidak mati syahid bisa mendapatkan pahala yang lebih daripada pahalanya orang yang mati syahid. Dan di antara sebabnya adalah ketika dia mengisi Ramadan dengan baik. Ramadannya adalah Ramadan yang berkualitas. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Albani. Di riwayat tersebut diceritakan bahwa di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat 3 orang yang berkawan, 2 diantaranya gugur sebagai syahid di medan jihad. Kemudian setahun setelah itu, yang ketiga meninggal dunia. Ternyata setelah kemudian 3 orang tadi meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpi bahwasanya orang yang ketiga yang matinya di atas kasur tidak mati sebagai syahid, akan tetapi kedudukannya di akhirat malah lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 kawannya yang gugur sebagai syahid. Satu hal yang mengherankan, dan ini pun juga telah mengherankan para sahabat. Maka para sahabat pun datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal ini. Maka lihat apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia umurnya lebih panjang 1 tahun. Pada saat itu dia berpuasa Ramadan dan puasanya adalah puasa yang berkualitas dan tentu selama 1 tahun tersebut dan mengerjakan sekian banyak sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Karena itulah jarak antara dia dengan 2 kawannya adalah jarak antara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan, betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan sungguh celakalah orang yang ceroboh ketika dia berjumpa dengan Ramadan dan tidak bisa mengisi Ramadan secara baik, tidak bisa mengisi Ramadan dengan maksimal. Sungguh ini adalah hal yang sangat memalukan dan menyedihkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan,
Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Dalam hadis lainnya, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya dan menuntun langkah-langkah kaki kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah sedikit ceramah singkat keistimewaan bulan Ramadan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat zama'u wa